Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia mencatat ada 64 pasar tradisional di seluruh Indonesia yang pedagangnya terinfeksi corona. Sebelumnya, juru bicara pemerintah untuk COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan pasar kini menjadi pemicu tingginya penambahan kasus positif virus corona. Saudara, data jumlah kasus positif corona di Indonesia per tanggal 6 Juni 2020 bertambah 993 kasus dengan penambahan terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Hingga hari ini tercatat jumlah kasus positif corona 30.514 kasus. Dari hasil tersebut kita dapatkan kasus konfirmasi COVID-19 yang positif. Saudara-saudara, berikutnya akan kami laporkan kinerja data dari pelaksanaan kegiatan penanggulangan COVID di bidang kesehatan tentunya. Hari ini kami telah menyelesaikan pemeriksaan space 14 lawan COVID-19 DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi posko masak di Jalan Raya Cilandak Ragunan, Jakarta Selatan. Tiap harinya posko masak Satgas Bencana Nasional ini membagikan 20 porsi makanan kepada warga yang terdampak COVID-19. Pantauan Satgas COVID-19 DPR bersama Menteri BUMN kali ini untuk memastikan kerja dapur umum berjalan dengan baik dan benar, yakni makanan dari dapur umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misa Febriani, NRP C11900031. Saya dari kelas manajemen 2A. Nah, jadi beberapa waktu ini kan dunia itu dihebohkan ya dengan berita tentang virus corona atau COVID-19. Virus ini sudah menyerang ribuan orang di berbagai negara. Coronavirus ini adalah virus baru yang menjadi penyebab penyakit saluran pernapasan. Dan virus ini diketahui berasal dari Cina. Ada beberapa gejala mengenai virus ini, yaitu yang pertama, demam dan suhu tubuh tinggi, yang kedua, batuk kering tidak berdahak, yang ketiga, gangguan pernapasan, yang keempat, sakit tenggorokan, dan yang kelima, letih dan lesu. Tetapi ada juga orang yang tidak memiliki gejala tersebut namun mereka terkena virus tertentu. Nah, maka dari itu kita harus selalu rajin cuci tangan, menggunakan masker bila ingin keluar, rajin berolahraga, dan kalian harus makan makanan sehat. Sekarang saya akan menceritakan terlebih dahulu keadaan di daerah saya. Meskipun sekarang sudah diberlakukannya PSBB dan kita diharuskan karantina di rumah atau di rumah saja, tetapi Indonesia ini termasuk daerah saya tetap saja tidak mentaati peraturan dari pemerintah. Ya, mungkin tidak semua orang yang melanggar, tapi makin hari kok makin banyak gitu yang keluar rumah sampai jalanan macet dan banyak orang yang tidak mengikuti aturan pemerintah, seperti tidak menggunakan masker dan tidak bersosial distancing. Dan semenjak corona ini, orang-orang yang bekerja di perusahaan banyak yang di PHK, sehingga mereka tuh banyak yang membuka usaha sendiri atau usaha online gitu. Karena ya semenjak karantina ini mereka tidak mempunyai penghasilan, sedangkan semua orang harus berjuang untuk menghidupi keluarganya masing-masing. Maka dari itu mereka banyak yang membuka usaha sendiri atau usaha online gitu. Nah, sekarang saya akan menunjukkan sedikit video tentang keadaan di daerah saya setelah adanya COVID-19.
kan guys, emang di daerah aku tuh orang-orangnya gitu, susah diatur. Masih banyak yang keluar rumah terus nggak pakai masker, padahal apa sih susahnya, diem di rumah gitu, mentaati peraturan pemerintah. Ya hitung-hitung kita tuh tolong menolong lah sesama manusia, kan kita harus tolong menolong. Ya meskipun kan kita juga jenuh di rumah, karena kan kita juga udah hampir 3 bulanan ya kurang lebih karantina di rumah terus. Tapi kan masih banyak gitu kegiatan di rumah yang positif, kayak olahraga gitu kan bisa di rumah, terus bantu orang tua, terus bikin makanan juga, terus main TikTok juga guys, bisa kan. Selagi positif mah gak apa-apa. Tapi ya alhamdulillah di daerah saya tuh nggak ada yang terkena virus ini. Sempet sih waktu itu ada banyak hoax, katanya di daerah saya ada yang terkena virus ini, dia positif tapi itu hoax, dan dia hanya sakit biasa. Tapi alhamdulillah sekarang gak ada orang yang ODP atau PDP bahkan positif, alhamdulillah. Ya jadi guys, agar dunia terutama di Indonesia ini pulih kembali gitu kayak biasa, maka dari itu kita tuh harus mendengarkan, mentaati apa kata pemerintah, jangan diabaikan. Kan kalian juga bakalan bosan di rumah, ya kan? Jadi kalian tuh harus mentaati apa kata pemerintah agar dunia ini ya pulih kembali. Lagian kenapa sih pada keluar rumah lagi pandemi gini? Kalau gak penting-penting banget sih mending gak usah, daripada kita terkena virus. Kan virus ini tuh kan gak kelihatan gitu, kecil. Maka dari itu kita harus selalu berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Nah, dan yang terakhir, kita tuh jangan lupa buat rajin cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. Atau bisa juga menggunakan hand sanitizer. Terus kita juga kalau misalnya mau kemana-mana tuh harus pakai masker, baik yang sakit maupun yang sehat, karena kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Oh iya, dan jangan lupa kita harus makan makanan yang sehat, gak sayur dan buah gitu. Terus olahraga dan istirahat yang cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.